Septiana dari kelas 1 BUMI NPM saya 2041281. Hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai kesetaraan gender di dalam masyarakat ini. Langsung saja kita ke dalam materi, yaitu gender equality atau kesetaraan gender. Tahukah kamu apa itu kesetaraan gender? Apa itu kesetaraan dan apa itu gender? Menurut KBBI, kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti sejajar, sama tingkatnya, sepadan, dan seimbang. Kata gender berarti jenis kelamin, maka dari itu kesetaraan gender adalah suatu pemikiran bahwa jenis kelamin antara pria dan wanita memiliki kedudukan yang sejajar dan sama tingkatnya. Berdasarkan sebuah research yang telah dilakukan oleh Sustainable Development Goals, telah melakukan secara globally tentang 1 dari 3 wanita akan mengalami yang namanya sexual violence atau kekerasan seksual di dalam kehidupan mereka. Di India terdapat kasus seperti 100% wanita akan mendapatkan primary education atau pendidikan dasar. Namun, ada 74,6% wanita yang tidak mendapatkan edukasi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kenapa kita saling membedakan? Bukannya semakin berwarna semakin indah? Kasus-kasus di beberapa negara telah menunjukkan bahwa 10 miliar dari perempuan yang di bawah umur 18 tahun akan dinikahkan setiap tahun. Itu sekitar 833.000 per bulan, 192.000 per minggu, sekitar 27.000 per hari, 19 perempuan per menit, dan sekitar 1 perempuan di setiap 3 detik. Nah, kasus ini juga terjadi atau yang namanya kekerasan seksual juga terjadi di lapangan kerja, yakni seorang individu, walaupun itu perempuan atau laki-laki, ia akan merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak betah di dalam pekerjaan tersebut, dan sehingga akan menyebabkan yang namanya trauma psikologis. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi karena adanya kontak fisik, namun secara verbal juga bakal terjadi. Pada umumnya yang kita ketahui tentang pelecehan seksual hanyalah tentang pelecehan yang memiliki kontak fisik, namun juga bakal terjadi beberapa hal seperti pelecehan verbal, non-verbal, dan ada istilah baru yang namanya catcalling. Catcalling ini merupakan stress harassment atau pelecehan di jalan yang biasanya akan diucapkan secara tidak langsung dengan nada yang menggoda seperti "sendiri ya mbak, ayo saya antar pulang", bersiul, dan tingkah lainnya yang dapat menimbulkan gangguan emosional, membatasi diri, merasa insecure, dan trauma psikolog terhadap seseorang individu. Jika terjadinya yang namanya sexual harassment, mohon jangan menyalahkan korban. Stop menyalahkan korban. Harus adanya konsep kesetaraan gender itu ada. Jangan menyalahkan korban tersebut. Dalam ajaran agama Buddha, telah mementingkan yang namanya menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup, pengambilan barang yang bukan milik kita atau tidak diberikan, perbuatan asusila, ucapan berbohong, meminum minuman yang mengandung alkohol hingga dapat mengurangi kesadaran. Nah, 5 poin di atas tersebut harus adanya yang namanya kontrol terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tercantum dalam Sutta ke-27 Digha Nikaya Agana Sutta, yaitu makhluk manusia pada awalnya adalah berasal dari alam cahaya, yang makhluk ini adalah makhluk aseksual atau tidak berjenis kelamin. Pengaruh paham Brahmanisme menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki saja. Buddha sendiri berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan setara derajatnya. Think about it. Yang sering kita lihat pada saat terjadinya sebuah kasus pelecehan seksual, biasanya yang
Blame adalah perempuan yang menggunakan pakaian tidak senonoh atau tidak rapi. Nah, jika pada dasarnya pelaku memiliki niat jahat, apa yang bisa kita lakukan? Jika benar faktor utama terjadinya pelecehan seksual ini adalah karena pakaian, kenapa kasus ini juga terjadi pada laki-laki? Kenapa kita tidak pernah menurunkan hal tersebut? Sebenarnya ada solusi, yaitu jika seseorang dapat mengerti dan memperhatikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka seharusnya kasus pelecehan seksual dapat dihindari, karena kita akan tahu perbuatan mana yang salah dan mana yang benar. Dengan adanya pengertian tersebut, kita akan lebih menghormati sesama makhluk hidup tanpa membedakan gender mereka. Lakukan kegiatan yang positif, dekatkan diri dengan Sang Buddha, dan dengarkan Dharma. Ada beberapa referensi dari materi di atas, yaitu credit to Baiklah, sampai sini saja video saya mengenai kesetaraan gender di dalam masyarakat. Bila ada salah penggunaan kata, mohon dimaafkan. Dan sumber materi dari video ini saya kembalikan kepada pihak yang berwenang. Dalam pandemi ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. kita perlu adanya konsep control your own mind, words, and acts.